Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Aulia Baihi, NIM 2012-1204 dari kelas PGMI 4B, ingin membuat video UTS pada mata kuliah Konsep Dasar Sains. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Gerak dan gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya: yang pertama, gaya gravitasi bumi; yang kedua, gaya dorong atau gaya tarik. Macam-macam gaya dalam kehidupan. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Yang ketiga, gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Yang kelima, gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Pengaruh gaya terhadap: yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya mempengaruhi bentuk benda. Materi dan perubahannya. Pengertian materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Pada ilmuwan melakukan klarifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, perubahan fisika, perubahan fisis. Yang kedua, perubahan kimia, reaksi kimia. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi padat, mempunyai bentuk yang tetap dan volumenya tetap; cair, mempunyai bentuk sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap; gas, mempunyai bentuk sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah. Perubahan materi. Wujud materi tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapat perlakuan tertentu pasti akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Perubahan wujud tersebut dapat berlangsung secara fisika, kimia, atau biologi. Yang pertama, perubahan fisika; yang kedua, perubahan kimia; yang ketiga, perubahan biologi. Faktor perubahan sifat materi. Perubahan sifat materi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan, pembusukan, pendinginan, dan pemberian tekanan. Usaha, energi, dan daya. Usaha, energi, daya. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi di setiap titik yang dilalui gelombang getaran, dan getaran tersebut berubah, maka tampak sebagai getaran yang merambat. Berhubungan dengan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pengertian bunyi. Bunyi atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. Contoh bunyi yang sering kita nikmati adalah musik. Musik bisa memberikan inspirasi saat kita sedang belajar, bekerja, atau beraktivitas. Hubungan gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul udara yang tidak pernah merambat melainkan bergetar maju mundur. Tiap saat molekul-molekul itu berdasarkan di beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Yang materi selanjutnya, listrik dan magnet. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik sebagai gelombang radio. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak.
Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pada magnet ada dua kutub yang berlawanan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apakah sifat magnet dapat dihilangkan? Dibakar atau dipanaskan sehingga suhu Curie dibanting-banting atau dipukul-pukul. Magnet diletakkan pada solenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik bolak-balik. Tata surya. Tata surya adalah kumparan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari. Akibat gaya gravitasi bintang tersebut, benda langit tersebut beragam, akan tetapi beberapa di antaranya adalah planet. Pengertian planet adalah benda astronomi yang mengorbit bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk mempunyai gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan termonuklir dan membersihkan daerah orbitnya yang penuh dengan planetesimal. Ada 8 benda langit yang berada di tata surya, yaitu yang pertama matahari, yang kedua planet, yang ketiga komet, yang keempat asteroid, yang kelima meteoroid, yang keenam bintang, yang ketujuh bulan, yang ke-8 meteor. Keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Tumbuhan dan proses kehidupannya. Struktur tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Struktur batang. Struktur jaringan yang menyusun organ batang yaitu epidermis, korteks, endodermis, stele. Faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan, yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung, diantaranya sebagai berikut: kadar CO2 di udara, suhu, cahaya, lama penyinaran. Hewan dan proses kehidupannya. Sistem pencernaan hewan. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel. Sedangkan pada hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Sistem respirasi pada hewan. Yang pertama, sistem respirasi pada hewan invertebrata. Sistem pernafasan pada porifera. Sistem respirasi pada hewan vertebrata. Respirasi pada Pisces. Contoh metamorfosis sempurna. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, nyamuk, telur, larva, jentik, pupa dan nyamuk, katak, telur, berudu. Sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem adalah kumparan atau grup dari subsistem, bagian, komponen, atau apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerja sama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri.
Macam-macam sistem dalam kehidupan manusia. Yang pertama sistem indera, sistem kardiovaskular. Yang ketiga sistem pernapasan. Yang keempat sistem pencernaan. Yang kelima sistem reproduksi. Yang keenam sistem urogenital. Oke, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.